Shalom, selamat hari Natal sekali lagi, dan pada kesempatan minggu ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita dengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, di minggu ini kami masih diperdengarkan kebenaran firman Tuhan. Menolong setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan, diberkati setiap orang yang mendengarkan, membuka hati, dan juga menikmati kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sidang jemaat dikasih Tuhan, siapa saja yang mendengarkan recording ini, ya kita sudah sebagian besar sudah merayakan Natal. Dan mari kita merenungkan pada kesempatan kali ini. Saya ambil satu bacaan dari Injil Matius, ya. Matius pasal yang pertama, ini mengenai kelahiran Yesus. Namun kita akan memperhatikan ada bagian-bagian tertentu, ada orang-orang yang dilupakan hari ini. Bukan tidak mungkin saudara dan saya termasuk orang yang terlupakan tersebut. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya, perhatikan, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diberitakan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, sangat menarik sekali adalah figur seorang Maria ini Tuhan pilih dengan sangat teliti. Ya, seorang Maria yang dititipkan di dalam kandungannya adalah bayi Yesus, Sang Juru Selamat. Nah, yang menarik adalah, yang selalu setiap Natal kita lupakan adalah Sang Yusuf. Ya, Yusuf ini terpinggirkan, ya, ceritanya hanya sekedar menghiasi cerita Natal. Ya, memang fokus utama dari Natal adalah Yesus itu sendiri. Tapi yang kita ingin coba kupas dan renungan pagi ini apa? Yusuf itu seringkali mewakili pihak kita yang terpinggirkan, ya, kita terlupakan. Tetapi sesungguhnya justru kita mengambil peran yang cukup besar. Ya, mari kita perhatikan baik-baik siapa Yusuf. Yusuf ini adalah orang yang lurus, yang adil, ya, berbelas kasihan. Dia tuh mencintai istrinya, mencintai Maria pada waktu itu dengan apa adanya. Dan dia seorang yang taat. Sekali lagi saya garis bawahi, Yusuf adalah seorang yang taat. Kita perhatikan baik-baik ayat demi ayat ketika dia merencanakan diam-diam ingin menceraikan, memisahkan dengan Maria. Karena dia sudah tahu pada waktu zaman itu ketika orang diketahui sudah mengandung tapi belum menikah, itu bisa dirajam sampai mati. Yusuf tidak mau Maria menanggung malu, meskipun Yusuf sadar bahwa mereka belum pernah melakukan hubungan intim, melakukan hubungan badan layaknya sebagai suami istri. Namun kita memperhatikan bagaimana ketika malaikat datang menyampaikan kepada Yusuf, Yusuf taat. Nah, hari ini kalau kita melihat bahwa apa yang disampaikan Yusuf itu, Yusuf meresponnya dengan sangat positif. Ketaatan Yusuf itu menjadikan satu role model atau menjadi model bagi kita sebagai orang percaya hari ini. Maukah kita mengiring Tuhan itu taat kepada Tuhan? Yang menarik adalah kalau kita memperhatikan bagian yang lain dari firman Tuhan, yaitu di dalam Matius pasal yang kedua. Saya akan bacakan dari ayat yang ke-13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah dan diambillah anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Menarik, luar biasa. Jadi ketika Yusuf itu disampaikan berita ini dalam bentuk mimpi, dan ketika dia bangun, dia percaya dan dia taat, dia melakukan apa yang disampaikan.
Hari ini kita berkata, aku mengasihi Engkau Tuhan. Aku mengasihi, mencintai Tuhan segenap hati. Aku mengucap syukur karena Tuhan Yesus lahir di hatiku. Lahir dalam dunia ini. Sehingga kesempatan untuk beroleh keselamatan itu dengan kematian Yesus di atas kayu salib menjadi milik kita sekalian yang percaya dengan iman. Pertanyaannya, menjelang akhir tahun tutup tahun ini, mau nggak apa yang Tuhan Allah minta kepada kita, saudara kerjakan? Apa sih yang Tuhan minta dari diri kita? Satu, Tuhan ingin kita menyampaikan kabar baik kepada semua orang. Jadilah saksi, itu yang Tuhan minta dalam bagian lain firman Tuhan. Menyampaikan kabar sukacita, jadi berkat. Apa yang kita sampaikan, apa yang kita ucapkan, tutur kata kita jadi contoh. Jangan jadi pemicu keributan, tapi pembawa damai. Di mana kita ada, kita seharusnya menjadi orang yang selalu membawa damai sejahtera. Itulah yang Tuhan rindukan dari kita hari ini. Marilah kita menjadi Yusuf-Yusuf di akhir zaman ini. Belajar kebenaran firman Tuhan, setia ikut Tuhan. Ya, selalu percaya kebenaran firman Tuhan, mengucap syukur, melakukan dengan iman, dan terlebih dari itu setia dan taat kepada Tuhan. Itulah bukti kasih kita hari ini kepada Tuhan Allah. Itulah yang kita bisa buktikan ketika kita akan menutup tahun 2020 ini dengan kondisi COVID. Dan kita melangkah di tahun 2021 dengan tetap setia, tetap taat kepada perintah-perintah Tuhan. Apa yang firman Tuhan sampaikan buat kita baca, kita renungkan, dan kita lakukan sepenuh hati kita. Mendoakan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, jemaat kita, siapapun yang kita teringat hari ini, mungkin mereka sedang keadaan sakit, mereka hari ini butuh pekerjaan, apa saja persoalan pergumulan yang saudara tahu, mari kita doakan mereka, selalu mengucap syukur. Terlebih hari ini, di penghujung tahun 2020, Tuhan bertanya untuk setiap kita yang mendengarkan recording ini, apa yang engkau berikan buat aku? Apa yang akan engkau kerjakan selama engkau ada dalam dunia? Apakah engkau sudah melakukan firman Tuhan? Mari kita sama-sama merenungkan dan taat kepada firman Tuhan. Sebagaimana Yusuf, dia taat dan dia tercatat dalam sejarah di dalam Alkitab sebagai seorang figur laki-laki yang taat. Hari ini saya tidak berbicara mengenai seorang Yusuf semata, tapi ini mewakili kita semua orang, pria dan wanita, tua dan muda. Jadilah seorang yang taat di dalam mengikuti Tuhan. Apakah saudara hari ini sudah taat kepada Tuhan? Kalau belum, atau saudara berkata, ya Tuhan, tahun ini saya melalui begitu banyak peristiwa, saya kurang taat sama Tuhan. Mari saudara, Yusuf sudah memberi contoh untuk taat. Mari kita taat kepada Kristus, dan biarlah renungan firman Tuhan pagi ini memberkati setiap orang, setiap kita, dan biarlah kiranya damai, sejahtera, sukacita, kasih Kristus meliputi setiap hati kita yang mendengarkan firman Tuhan ini. Dan diberkatilah kita yang juga mau melakukan firman Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Dan terima kasih kesempatan kami tetap diperdagangkan firman Tuhan. Terima kasih untuk Yusuf yang memberi contoh untuk kami bagaimana kami taat kepada Tuhan. Terima kasih Bapak untuk malam Natal yang indah yang Tuhan berikan buat kami. Dan kami akan melangkah menutup tahun 2020 dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih. Dan kami yakin dan percaya dengan iman kami. Kami melangkah dengan penuh percaya bahwa Tuhan menyertai setiap kami di tahun 2021. Terpujilah nama Tuhan dan diberkatilah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai setiap kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Tuhan memberkati setiap kita. Selamat hari Minggu. Haleluya.